Nama Kak Arsy. Di sini Kakak akan menjelaskan terkait pembahasan dari soal-soal penalaran umum. Kayak dimulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita lihat nih dari nomor 1, kita punya dua pernyataan, yaitu pernyataan dari dokter 1 dan dari dokter 2. Oke, dokter 1 menjelaskan terkait pasien yang mengalami demam tinggi biasanya adalah anak-anak yang memiliki umur 5 sampai 12 tahun. Oke, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya adalah umur 5 sampai 12 tahun. Dan pasien yang mengalami demam tinggi. Kemudian pada dokter 2 menyatakan anak-anak yang sering demam disebabkan. Maka dokter 1 hanya menjelaskan terkait umur, sedangkan dokter 2 menjelaskan terkait penyebab. Oke, kita harus mencari tahu apa hubungan antara data dengan pernyataan dokter 1 maupun dokter 2. Oke, data menjelaskan bahwa banyak anak berumur 6 tahun mengalami sakit demam selama 2 hari. Oke, mana yang paling berhubungan? Apakah pernyataan 1 atau pernyataan 2? Oke, kita lihat di sini ada 6 tahun. 6 tahun itu adalah masuk dalam umur 5 sampai 12 tahun. Maka data ada hubungannya dengan dokter 1. Hubungannya apa? Memperkuat atau memperlemah? Karena di sini dia sesuai 5 sampai 12 tahun, salah satunya adalah umur 6 tahun, maka data akan memperkuat pernyataan nomor 1. Maka jawabannya untuk nomor 1 adalah A, yaitu memperkuat pernyataan dokter 1. Oke, paham ya? Jadi kita harus tahu nih, kenapa dokter 2 ini gimana kalau dokter 2-nya tidak ada hubungan sama sekali? Karena dokter 2 hanya menyebutkan penyebab, tapi di sini tidak ada hubungannya tentang apa yang menyebabkan anak-anak umur 6 tahun mengalami sakit demam. Oke, selanjutnya nomor 2. Kita masuk ke nomor 2, kita punya pola. Nah, kita harus ngisi pola selanjutnya itu apa? Oke, 26 ke 23, angkanya naik atau turun nih teman-teman? Angkanya tuh turun berapa? Minus 3, dikurangin 3, 26 ke 23. Kemudian dari 26 ke 46, wah anjlok banget ya. Dari 26 ke minus 46. Kalau kita kurangkan akan gapnya jauh. Kira-kira ada hubungannya apa enggak nih? Kalau minusnya kita hilangkan dulu, 23 ke 46 itu berapa? 23 ke 46 itu adalah dikali 2. Tapi karena ada minusnya, maka kita tambahkan di sini kali minus 2. Oke, kemudian dari 46 ke 49 dia naik atau turun. Ingat ya, kalau angka minus, kalau minusnya bertambah, maka berarti dia berkurang. Berkurang berapa? 46, 47, 48, 49. Berarti kurang 3. Maka ini minus 3. Oke, udah ketahuan polanya minus 3 kali minus 2 minus 3. Maka di sini harusnya adalah dikali minus 2. Oke, benar ya, 49 ke 48 dikali minus 2. Minus kali minus sama dengan plus. Oke, maka di sini adalah dikurangin 3. 98 kurang 3 adalah 95. Pola selanjutnya berarti diapain teman-teman? Dikali minus 2. 95 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 190. Jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Oke, kemudian nomor 3. Nomor 3 ini ada teksnya panjang teman-teman, tapi kakak tulis yang menjadi kata kunci untuk menjawab pernyataan. Di sini kita ada pernyataan memperlemah dan pernyataan tidak memperlemah. Oke, bedanya apa kak? Kalau memperlemah berarti dia tidak sesuai dengan apa? Dengan teks yang dimaksud. Kalau tidak memperlemah maka dia sesuai dengan teks. Oke, pernyataan nomor 1 kita baca. Di sini menyatakan baby blues hanya terjadi pada sebagian kecil ibu-ibu. Oke, tapi di teksnya gimana? Ada kata banyak ibu mengalami fenomena baby blues. Oke, karena di pernyataan yang tulisannya sebagian kecil, tapi di teksnya banyak, maka dia tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, maka dia memperlemah. Harusnya bukan sebagian kecil, tapi harusnya banyak. Oke,
Kemudian pernyataan nomor 2 bagaimana? Baby blues dapat mempengaruhi sebagian besar ibu yang melahirkan, namun dampaknya bervariasi. Oke, kata kuncinya adalah bervariasi. Jadi katanya fenomena baby blues itu bervariasi gitu, ada yang ringan, ada yang signifikan. Kayak kita lihat di sini. Meskipun gejala baby blues sementara dan umumnya bersifat ringan. Kalau ada kata umum berarti ada kata khusus. Kalau ada kata umum berarti ada kata tidak umum. Jadi umumnya ringan, tapi ternyata ada juga yang tidak ringan. Berarti kata bervariasi adalah kata yang sesuai dengan teks. Kalau sesuai maka dia tidak memperlemah. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Gejala baby blues seringkali terlalu ringan dan tidak dianggap sebagai masalah serius dan tidak memerlukan perhatian khusus. Tidak memerlukan perhatian khusus. Oke, tapi di teksnya gimana nih teman-teman? Di teksnya ternyata bilang kalau dukungan emosional pemahaman sangat penting untuk membantu ibu untuk keluar dari baby blues. Karena kita butuh dukungan emosional dan pemahaman, maka butuh perhatian yang khusus. Sedangkan pernyataannya bilang tidak perlu, maka tidak sesuai dengan teks. Karena tidak sesuai maka memperlemah gitu. Oke, nomor 3 harus kita kaji lebih dalam gitu terkait apa yang memperlemah, apa yang tidak memperlemah sesuai dengan teks atau tidak. Mirip-mirip dengan nomor 4. Oke, coba kita lihat di nomor 4 ya. Nomor 4 ada teksnya, kakak titik-titikin juga. Ini adalah bagian-bagian yang gak kakak tulis. Yang kakak tulis adalah kata kunci untuk menjawab pernyataan dari soalnya. Oke, pernyataan nomor 1 yaitu masalah teknis terjadi saat konser Coldplay. Oke, sedangkan di teksnya bilang kericuhan terjadi saat penjualan tiket cosplay. Jadi terjadi masalah teknis pada saat penjualan tiket, sedangkan di pernyataan saat konser. Kalau penjualan tiket sama saat konser kan berbeda waktunya ya. Pasti penjualan itu terjadinya sebelum waktu konser. Maka pernyataan yang nomor 1 ini bisa kita katakan pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan nomor 2, banyak penggemar merasa frustasi karena gagal mendapatkan tiket. Kayak penggemar merasa frustasi karena gagal membeli tiket karena dia sesuai dengan teks maka benar. Ini sama ya, benar itu tidak, benar itu sesuai, salah itu tidak sesuai. Oke, kemudian nomor 3 gimana? Media sosial, katanya ya, media sosial bukan tempat untuk mengeluh, bukan tempat untuk mengeluh. Sedangkan di dalam teksnya gimana? Kejadian ini menciptakan tegangan dengan berbagai keluhan di media sosial. Berarti masyarakat menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mengeluh. Maka pernyataan nomor 3, media sosial bukan tempat untuk mengeluh adalah pernyataan yang salah. Maka jawabannya adalah salah, benar, dan salah. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, ada penjualan gula pasir dan gula merah selama 5 hari. Jadi ini pola nih, ada pola 5 hari. Nah, jika pola ini konstan, maksudnya konstan itu apa? Konstan itu artinya adalah tetap. Maka berapa penjualan pada hari ke-6? Oke, kita lihat dulu di sini. Pertama ada gula pasir. Pada hari ke-7, gula pasir penjualannya 14, 16, 19, 23, 28. 14 ke 16, tambah atau kurang? Oke, ini naik ya. Ditambah 3. Kemudian 16 ke 19, ditambah 3, maaf. 14 ke 16 ditambah 2. Dari 16 ke 19, 17, 18, 19 ditambah 3. Oke, ditambah 3. Dari 19 ke 23 berapa? 19, 20, 21, 22, 23. Berarti ditambah 4. Oke, berarti ketahuan nih polanya. Polanya adalah naikin 1, 2, 3, 4. Maka di sini pasti ditambah 5. Kalau ini ditambah 5, maka selanjutnya akan ditambah 6. Oke, 28 ditambah 6 berapa teman-teman? 34.
Oke, 34. Kemudian kita cari yang bulan merahnya. Bulan merahnya yaitu 14 ke 15. 14 ke 15 berapa? 14. 12 ke 15. 12 itu 13, 14, 15 ditambah 3. Tambah 3. Oke, dari 15 ke 14. Naik apa turun? Turun ya, ternyata ya. Minus 1. Tambah 3 minus 1. Oke, di sini 14 ke 17, 14 ke 15, 16, 17 ditambah 3. Oke, ketahuan polanya ya. 3 minus 1 3. Maka di sini pasti minus 1, di sini pasti tambah 3. 17 ke 16 minus 1, 16 ke 19 tambah 3. Maka di sini 19 jadi minus 1. Minus 1 di sini ya harusnya ya titik 16 ditambah 3 yaitu 19 ya. Berarti jawabannya adalah 34 dan 19. Oke, maaf kesalahan teknis teman-teman. 34 ditambah 19 34 dan 19 jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. C adalah 34 dan 19. Oke. Kemudian nomor 6 kita punya ada pola dari suatu kata. Pola dari suatu kata ada akan naik ya. Ada kata roti Kojima, ada kata roti Meiji. Oke, kalau roti Kojima itu artinya saya makan apel. Kalau roti Meiji artinya saya dimakan. Kata yang sama yang mana? Coba kita lihat, kata yang sama adalah apel dan makan ya, makan. Nah, kata yang sama di sini apa? Krotik dan ci. Nah, ya kan? Krotik dan ci. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya. Saya makan apel adalah kalimat yang aktif. Saya makan apel, jadi subjek yang mengerjakan objek. Kalau apel dimakannya, apel itu adalah objek. Berarti dia pasif. Pasif itu ketika objek kata kerja subjek, jadi apel dimakannya gitu. Oke, terus kita bisa lihat nih di sini ci itu selalu di tengah-tengah Kojima sama Meiji. Nah, berarti ci ini bisa kita katakan adalah Meiji dan Koji adalah pola untuk bilangan aktif dan bilangan pasif. Sedangkan krotik bisa kita katakan kemungkinannya adalah apel, kemungkinan. Oke, kemudian kita lihat loges kobima. Loges kobima itu adalah saya membeli jeruk. Oke, kemudian di sini maka pertanyaannya adalah jeruk dipetik. Jeruk dipetiknya. Nah, katanya ada yang sama jeruk. Sedangkan ABCDE itu pasti ada kata loges. Nah, loges itu sama kayak yang di soal. Maka kita bisa pastikan loges itu artinya adalah jeruk. Nah, kita tinggal cari nih apa kalimat lanjutannya. Jeruk dipetiknya itu mirip sama yang mana? Mirip sama yang kalimat pasif. Sedangkan saya membeli jeruk mirip sama kalimat aktif. Lihat, Kojima. Maka ko dan ma itu adalah kalimat aktif. Nah, kita harus cari mana yang me dan mana yang bi, karena itu artinya kalimat pasif, bi dan nya. Yang mana teman-teman? Kalau loges kobima pasti salah ya, karena loges kobima artinya saya makan jeruk. Kalau ini meilana, ini harusnya loges soidi ya, ini loges soidi. Ya, jawabannya yang ini nih teman-teman. Kenapa? Karena katanya ada me dan ada di, sedangkan ini ujungnya ma. Sedangkan ma itu artinya adalah makan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Seru ya membahas tentang pola-pola dari suatu huruf gini. Oke, kemudian nomor 7 diketahui ada suatu cairan pembersih. Cairan pembersih isinya ada air dan ada klorida. Oke, airnya ada 20, kloridanya ada 5. Kalau kita kecilin nih teman-teman, kan bisa ya kita kecilin ya. 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5 adalah 4. 5 bagi 5 adalah 1. Maka klorida banding air adalah 1 banding 4.
4. Oke, kita simpan dulu. Kemudian diketahui dalam 250 meter persegi kita butuh 5 liter cairan pembersih. 5 liter, teman-teman lihat dari 5 liter. Sedangkan kita punya 1:4. Dari sini aja udah ketahuan ya kalau 5 liter itu terbagi dari 1:4, ditotalin sama dengan 5. 1 liternya adalah klorida, 4-nya adalah air. Oke, dalam 250 ml kita punya 1 liter klorida. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volume klorida dalam 1250 meter persegi. Kita harus tahu 1250 meter persegi itu berapa kalinya 250. 1250 dibagi 250 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Maka 1250 adalah 5 kalinya 250. Maka volume klorida yang tadinya 1 liter akan dikalikan 5. Dari mana? Dari sini. Ini. Kalau ini dari sini sama dengan 5 liter. Maka jawabannya kita membutuhkan 5 liter volume klorida dalam 1250 meter persegi. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya ternyata yang C. Oke, udah selesai nomor 7. Kemudian kita masuk ke nomor 8. Apabila menyelesaikan tugas maka X pergi memancing. Apabila tidak mengikuti magang maka X tidak melengkapi persyaratannya. Tidak melengkapi persyaratan. Oke, kemudian di kalimat 3 ternyata adalah gabungan dari kalimat dari kalimat pertama dan kalimat pertama. Apabila X tidak memancing, lihat, kita harus mengacu pada kalimat yang pertama. Kalau tidak memancing, X kan di sini pergi memancing ya. Kalau pergi memancing berarti dia menyelesaikan tugas. Maka kalau dia tidak pergi memancing, maka dia artinya tidak menyelesaikan tugas. Kemudian atau itu berarti lanjutan dari mengacu pada nomor 2. X melengkapi persyaratan magang. Kalau X melengkapi persyaratan magang sedangkan di teks tidak melengkapi, apabila tidak mengikuti magang maka tidak melengkapi. Berarti kalau dia melengkapi persyaratan magang maka dia mengikuti magang. Maka kesimpulannya tinggal kita balik, teman-teman. Kesimpulannya adalah X tidak dapat menyelesaikan tugas atau, ingat karena katanya atau X mengikuti magang di kampus. Jawabannya yang mana di sini? Jawabannya adalah yang D. Ini harus jeli, teman-teman harus bisa mengaitkan antara kalimat ketiga nyambungnya ke kalimat 1 atau kalimat 2. Ternyata dia sebelahnya kalimat 1, sebelahnya kalimat 2. Next kita masuk ke nomor 9. Ada Hasan, Ria, Sari, Tiara, dan Bagas. Mereka berlima adalah 5 sekawan yang pulangnya selalu barengan gitu. Di sini kata kuncinya Sari selalu pamit ke teman-temannya. Guys, di sini kan ceritanya kalian punya 5 teman, terus pulangnya bareng-bareng. Tapi ada yang pamit duluan. Kalau ada yang pamit duluan berarti rumahnya paling jauh atau paling dekat? Iya, rumahnya paling dekat karena dia udah nyampe duluan. Pulangnya bareng-bareng nih keluar dari kantor. Tapi dia pamit karena dia udah nyampe duluan ke rumah. Aku duluan ya, udah nyampe rumah gitu. Berarti urutannya adalah Sari adalah yang paling dekat dari kantor. Kemudian apa? Hasan pulang sebelum Bagas. Kita nggak tahu nih Hasan itu setelah Sari atau gimana, tapi yang jelas Hasan pasti pulang sebelum Bagas. Maka Bagas pasti ada di bawahnya Hasan. Kemudian di sini ketika berangkat Ria bersama Hasan. Kalau Ria bersama Hasan berarti Ria deketan dong sama Hasan. Sedangkan di bawahnya udah ada Bagas, nggak mungkin Ria ada di sini, nggak mungkin. Maka Ria ada di sebelumnya, sebelum Hasan. Ria berangkatnya pasti sama Hasan. Kemudian Bagas
sisanya adalah yang sebelum Sari. Maka Bagas dapat mengunjungi Tiara. Maka urutannya adalah Sari, Tiara, Ria, Hasan, dan Bagas. Jawabannya adalah yang C. Oke. Terakhir nih teman-teman, nomor 10. Mendekati hasil pengurangan. Mana sih yang paling mendekati hasil pengurangan? 1,92 dikurang 50 per 47. Oke, kita ubah dulu nih. 50 per 47 kita ubah jadi desimal. Oke, di sini soalnya kita harus cari sampai persen. Kita ganti dulu jadi desimal. 50 bagi 47 berapa? Oke, 1,92 dikurangi 1,63. Ini adalah 50 dibagi 47. Oke, berapa nih kalau dikurangin? 1,92, 1,63 berapa? 3 di sini 12 dikurang 6, 1 dan berarti berapa? Salah. Di sini 12 berarti ada sisanya 83. Betul, 86. Karena di sini ulang-ulang deh teman-teman. 1,92 1,06. Oke, dikurang 2 dikurang 6 gak bisa kan, maka kita pinjem. 12 kurang 6 sama dengan 6. 8 dikurang 0 sama dengan 8. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,86. Oke, 0,86 kalau kakak ganti jadi kata per atau jadi pecahan, maka sama dengan 86 dibagi 100. Sama kan? 0,8. Lalu kita kalikan 100% supaya jadi persen. Kita ganti. Nah, berarti ketahuan hasilnya adalah 86%. Mana hasil yang mendekati? Yang paling mendekati adalah yang nomor C. Karena apa? C adalah 85%. Mendekati dari 86. Oke, selesai. Itu dia pembahasan dari soal-soal penalaran umum dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.